Ini konsisten nih Mbak, bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi Mbak. Lihat begini-begini yang mencari etika yang hilang itu, yang nggak punya etika tadi itu. Jadi ini tugas yang berat memang sama si Mbak-mbak ini, karena saya nggak merasa berat Bang. Karena memang ya harus mencuci orang yang melanggar etik. Nah sehingga kemudian tadi sampai penjelasan tentang food estate yang gagal itu kemudian dengan menggunakan uang sendiri. Ya, oke. Ini kita pegang aja nanti ini dulu. Jadi ya harus dibedakan Mbak tugas parlemen ya dengan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Jadi kalau PSI belum pernah di DPR, berjuanglah masuk ke DPR karena memang DPR itu dibayar untuk mengawasi. Ya. Jadi yang kita awasi itu adalah sikap dan kebijakan pejabatnya, bukan orangnya. Jadi bedain orang sama pejabatnya ya. Yang kita kritik itu pejabatnya Mbak. Jadi dibedain. Nah kemudian tadi ini katanya beretika enggak itu. Saya anggota DPR, pendukung pemerintah ya. Ini konsisten ya Mbak, bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi Mbak. Ya, konsistensi. Ya, kalau mau dukung saja. Bang Masinton, cawapres Anda juga dulu tim sesnya Pak Prabowo, Bang Masinton. Loh, saya ini juga pernah kami mendukung Bu Mega ketika sama Pak Prabowo. Ya udah kalau gitu nggak usah ngomong konsistensi. Jadi yang saya tanyakan itu sikap personal kalian. Sikap personal kalian, gitu loh. Oke, poinnya Bang Masinton. Jadi, kalau saya mengkritik itu adalah kebijakan, bukan kepada orang. Jadi kalian bedain tuh. Ya. Nah jadi, ya, agar bisa dibedakan mana kritik terhadap kebijakan, mana yang terhadap orang. Cara kemarin, ya. Cara kemarin itu tidak ada perdebatan dimanapun, di dalam harusnya itu sebagai panggung orang-orang yang bermartabat, kemudian menjadi recehan begitu. Begitu loh. Supaya nggak repetisi Bang Masinton, cara yang mana maksudnya Bang? Yang menurut Anda keliru itu cara yang mana? Lah, lihat begini-begini yang mencari etika yang hilang itu, yang nggak punya etika tadi itu. Maju ke depan. Nah kemudian maju ke depan, kemudian menanyakan catatan itu tuh enak ya Caimin ini itu nggak ada itu dalam perdebatan apapun. Orang mau mencatat mau apa itu buah pikiran, bukan yang dihafalkan. Buah pikiran penting tuh dicatat kan ya, sebagai pengingat. Nah jadi buat teman-teman ya, belajarlah, nggak usah cari pembenaran apa segala macam lah, pakailah hati nurani. Lihat kalau ada anak-anaknya teman-teman tuh kelakuannya sengak begitu itu, teman-teman nggak ajarkan. Oke. Saya mau mengklarifikasi, kalau dibilang nggak pakai terminologi yang tidak lazim, sebenarnya Caimin juga ketika menggunakan bioregional itu juga bukan sesuatu yang lazim. Coba di sini siapa yang tahu bioregional sebelum debat kemarin? Tahu nggak? Tunjuk tangan. Ada tuh. Satu, tahu. Ini satu, yang lain enggak. Berarti kan hanya ada berapa yang tahu, nih? Ada yang tahu. Hanya berapa, tapi tidak lazim kan artinya? Hah? Tidak Betul, lazim kan? Tapi kan mereka bukan cawapres. Poin saya adalah itu kan istilah yang lazim atau enggak? LFP kalau kita tanya ke sini juga mungkin nggak tahu, tapi cawapres atau bukan, kan gitu. Nah sekarang gini, pertanyaannya, kan sebelum ada aturan baru. Nah makanya ini, makanya sebentar, Pangeran, setahu saya umur Anda lebih muda juga daripada saya. Siap. Oke, jadi kalau mau main umur, mau begitu kita mau main umur. Kita tidak main ya usia Ibu Bapak ya. Oke nih, sekarang pertanyaannya Mas Gibran itu terkait dengan greenflation, bukan apa definisi greenflation. Anda dengar aja lagi rekamannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi greenflation. Karena saat ini negara-negara maju yang sudah lebih dahulu melakukan transisi energi pun masih berjuang mengatasi ekses dari ekonomi hijau. Begitu. Hubungannya sama Yellow Jacket di Prancis apa? Ya itu juga. Apa? Bagian dari efek
ketika ada kenaikan harga-harga atau barang-barang akibat dari ekonomi hijau. No. The yellow jacket di Perancis. Greenflation itu kan artinya, yellow jacket yang di Perancis greenflation itu artinya adalah kenaikan artinya adalah ada terhadap bahan kenaikan bakar yang harga-harga ditentukan atau oleh barang-barang pemerintah Macron. akibat kita menggunakan energi yang lebih Jawabannya bersih Mas Gibran misalnya. apa? Sekarang tarif listrik di Jawabannya negara-negara Mas Gibran maju yang apa? menggunakan energi baru No, dan terbarukan jawabannya Mas lebih Gibran. mahal ketimbang Jawaban kita yang pakai Jawaban Mas batu Gibran bara. apa? Ya kalau kita kan kita udah bisa baca, kita bisa tanya jawaban Mas Gibran Tapi apa gini, kemarin? Anda kan katanya itu pertanyaannya apa? No. Pertanyaannya Mas Gibran adalah bagaimana cara mengatasi greenflation. Betul. Jawabannya Mas Gibran adalah Dia bilang itu adalah greenflation adalah inflasi akibat ekonomi no, hijau. Mas Gibran betul lalu menjawab preferensikannya dengan yellow Udahlah, jacket. itu bisa didengar kembali masing-masing. Yellow Artinya, jacket di Perancis yang mana? Mas Gibran Nggak itu nyambung sama sekali sama materinya. Ini adalah demo besar. Demo besar Iya, di Perancis demo besar, yang terjadi Yellow 2018. Jacket, Oke. demo besarnya. Sekarang saya juga ingin masuk ke tadi ya, kamu bilang soal food estate yang dikatakan gagal. Ini ada misinformasi yang terus-menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01. Nggak, yang nyebutkan Menko Polhukam kok, yang Food nyebutin. estate Kita adalah selesaikan dulu Bapak-Bapak, kita selesaikan dulu. food estate itu yang melit Project Food Estate atau lumbung pangan adalah Kementerian Pertanian hingga saat ini. Dan kemudian Yang di Gunung Mas kondisi siapa? tanah, lead dari semuanya proyek lumbung pangan itu adalah Kementerian Pertanian. Yang di Gunung Mas Dengerin adalah dulu Kementerian makanya. Pertahanan. Dengerin Mbak dulu, Grace, kalau nggak tahu tuh denger. Jadi biar Nggak, tahu. jelas, karena yang disebutin itu Gunung Mas, bukan yang di Papua. Itu kerjaannya Pak SBY betul. Yang di Lead, Papua misalnya. Anda ngerti lead nggak No, sih? no, no. Ya, Pemimpinnya dari proyek lumbung pangan itu adalah kementerian. yang di Bahwa Gunung Mas, kementerian itu kemudian adalah Kemenhan memberikan dengan penugasan. PT Agrinas. Kita tuntaskan Ini dulu nggak boleh? ngerti tapi Maka mau ngomong saya- terus. saya Kita bereskan, Ya, diselesaikan dulu, bereskan Bang. 02 dulu, Tahan, 01, Bang. 01, Tahan, Bang. kita bereskan 02 Silakan, dulu, Mbak Mbak Grace. Iya, ini kan ada suratnya dari KLHK yang kemudian memberikan atau menugaskan bahwa ada sebuah lahan di Gunung Mas antara lain itu untuk diolah oleh Kementerian Pertahanan. Tetapi leadnya tetap di Kementerian Pertanian. Nah sekarang kita bicara soal kondisi tanah. Kondisi tanah di sana dari awal itu adalah tidak subur, semak belukar dan vegetasi tanaman di sana di bawah 50 cm. Jadi tidak merusak biodiversity karena memang kondisi tanahnya di sana tidak padat ya, tidak dense. Dan karena ada COVID, jadi anggaran itu tidak ada yang dipakai sama sekali oleh Kementerian Pertahanan untuk proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Tidak ada sepeser pun tidak ada. Tapi karena Pak Prabowo ingin agar waktu tidak terbuang, karena ini kan tanahnya kondisinya nggak bagus. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit perdebatan yang diacarakan atau yang diadakan oleh acara televisi. Tentunya ini sangat menarik karena perdebatan tersebut menyinggung soal etika pasca. Tentunya perdebatan acara ini adalah perdebatan antara capres dan cawapres. Dan Chris Natalis tentunya mendukung Prabowo dan Gibran. Dan perdebatan tersebut karena membahas etika salah satu cawapres yaitu Gibran Raka Buming Raka. Perdebatan tersebut, Masinton dan Chris Natalis saling singgung etika pasca debat cawapres. Tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bagaimana kita menilai seseorang di saat debat, apakah mampu atau tidak. Dan di situ juga kita melihat kualitas seseorang memiliki politik dan kualitas berpikir secara kritik. Chris Natalis dari TKN Prabowo Gibran saling berdebat dengan jubir Ganjar Mahfud terkait etika, terutama sikap cawapres Gibran Raka Buming Raka dalam debat keempat Pilpres di 2024. Masinton mengatakan bahwa bangsa Indonesia dibangun dari pergumulan, ide dan perdebatan dari anak muda, tetapi tentang mengedepankan sikap bermartabat dan etika. Namun, menurutnya itu tidak terjadi dalam Minggu 21 Januari 2024 yang menampilkan ketiga cawapres. Masinton menyoroti aksi Gibran menjadi gimmick dalam mencari jawaban dari apa yang dipaparkan oleh Mahfud MD. Menurutnya, itu yang merendahkan dan tidak bermartabat. Tentunya kalau kita
kalau kita lihat memang perdebatan antara cawapres kemarin bahwasannya Gibran memang sangat arogan dan tidak memiliki sikap yang sopan yang kepada lebih tua. Tentunya perdebatan tersebut memang kita harus melontarkan secara berpikir dan secara adab dan beretika karena ada penilaian-penilaian bagi masyarakat apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya. Itulah yang didebatkan mereka di acara tersebut. Tetapi kalau kita lihat memang perdebatan tersebut dan Mas Hinton pun lebih mengajari Grace Natalis. Kita lihat saja teman-teman karena teman-teman juga sudah menonton bagaimana perdebatan tersebut. Bagaimana Bang yang gak bermartabat berjelaskan? Tanya Grace menyanggah Mas Hinton dalam program televisi tersebut. Yang menyair-nyair itulah beginilah itu. Gak ada tuh perdebatan. Itu kasar, keras sama kasar bedain. Tegas Mas Hinton termaksud menurutnya yang menanyakan saat cawapres Cak Imin mencatat. Menurutnya justru Mahfud MD yang ingin mengembalikan forum debat tersebut menjadi lebih bermartabat, tidak dihiasi gimmick. Bukan forum gimmick hanya untuk memenuhi konten sosial media dengan cara-cara yang tidak bermartabat tadi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang perdebatan tersebut banyak sekali pro dan kontra mengenai sikap Gibran yang sangat sombong dan arogan. Tentunya teman-teman juga sudah melihat perdebatan-perdebatan yang diadakan waktu di bulan Januari 2024. Nah, tentunya sebenarnya ini kita tidak membahas, tetapi ini perlu kita ingat bagaimana nantinya ketika sudah terpilih dan bahkan Prabowo Gibran juga sudah terpilih akan dilantik di bulan Oktober yang akan menggantikan dan akan melanjutkan tongkat estafet Pak Jokowi di 2024 sampai 2029. Tentunya kita harap siapapun menang, kita harus memiliki pemimpin yang memang merakyat dan memikirkan rakyatnya. Tentunya perlunya pemimpin harus memiliki etika dan bermartabat. Tentunya kita harus dipimpin oleh orang yang memiliki sosialisasinya dan intoleransi dan memiliki pemikiran-pemikiran kritik untuk membangun Indonesia ini lebih maju dan bagaimana untuk kedepannya. Teman-teman, mungkin kita lihat juga dari jubir dari Grace Natalis tersebut, bagaimana sikap dari Grace Natalis. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh Grace Natalis tersebut. Nah, kalau kita lihat memang beberapa perdebatan-perdebatan tersebut kita bisa menilai dan kita bisa melihat bagaimana adanya perdebatan yang sudah diselenggarakan, siapakah yang menang atau tidaknya, kita bisa menilai siapa yang berkualitas dan siapa tidak berkualitas. Tentunya kita harus memiliki sikap dan etika yang tinggi, harus kita tunjuk teman-teman, karena kita juga harus memilih pemimpin yang memang memiliki etika yang bisa sebagai contoh. Nah teman-teman, soal itu bahwasannya Prabowo dan Gibran akan dilantik 2024 ini, kita doakan saja semoga mereka menjalankan amanah dan semoga bisa memimpin negara Republik Indonesia ini lebih maju dan berkembang dan memiliki program-program untuk mahasiswa, program untuk masyarakat dan membangun jalan-jalan yang sedang rusak. Tentunya banyak sekali harus tanggung jawab oleh Prabowo dan Gibran. Yang kita harap bukan hanya ketika mereka sudah terpilih malah lupa kepada masyarakat, tentunya tidak. Kita harap mereka bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan oleh masyarakat yang sudah terpilih, menjalankan amanah dan menjalankan tugas-tugas dari negara dan tugas-tugas dari masyarakat, teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat memang banyak sekali yang gila jabatan, teman-teman. Adanya pro dan kontra, adanya konflik mengenai Gibran Raka Buming Raka di Mahkamah Konstitusi, banyak sekali, teman-teman. Jadi, menurut saya, ini adalah kembali kepada teman-teman bagaimana tanggapan teman-teman di saat debat atau mendengarkan perdebatan yang sudah diselenggarakan. Mungkin teman-teman juga memiliki tanggapan, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antar lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.